Sayang memang hanya Demokrat saja yang terlihat fight dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Hal yang sama terjadi juga ketika Demokrat fight terhadap Undang-Undang Minerba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sudah ratusan kali saya ngomong begini ya. Dan kita masih mau ngomong soal Undang-Undang Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Sebenarnya kalau kita bicara lawmaking proses, kalau dia jadi undang-undang itu ketika dia disahkan dan diundangkan setelah itu. Tapi di paripurna DPR itu sesungguhnya baru tahapnya disetujui sehingga statusnya masih rancangan undang-undang, masih RUU. Nah, ini ada berita luar biasa ya dari Partai Demokrat mengatakan ungkap 7 hal mengerikan dari RUU Cipta Kerja. Luar biasa mengerikan ya. Kita baca ya. jpnn.com Jakarta. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mempertanyakan langkah pimpinan DPR RI mempercepat rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Karena Sobat Era sekalian kan awalnya paripurnanya tanggal 8 Oktober, tapi ternyata dipercepat ya. Menurut Syarif, langkah mempercepat rapat paripurna tersebut dapat menjadi presiden buruk bagi lembaga legislatif yang berkantor di Senayan tersebut. Sedianya rapat paripurna DPR RI akan dilangsungkan pada Kamis 8 Oktober 2020 ya, seperti saya katakan. Tetapi secara tiba-tiba dipercepat menjadi Senin 5/10. Syarif menilai langkah mempercepat paripurna RUU Cipta Kerja itu muncul setelah marak pemberitaan akan dilakukannya demonstrasi penolakan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya. Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait RUU Cipta Kerja. Langkah ini akan makin menurunkan bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI, imbuhnya. Syarif yang menjabat Wakil Ketua MPR RI itu menyatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat. Kami dari fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak langkah mempercepat rapat paripurna DPR RI dengan alasan yang tidak dapat diterima dan terkesan mengada-ada, katanya. Jadi Sobat Era sekalian, fraksi Demokrat adalah fraksi yang juga menolak bahkan satu-satunya Undang-Undang Minerba, mineral batubara ya. Syarif juga menegaskan penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja. Menurutnya, RUU Ciptaker sangat merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil. Syarif mengungkap setidaknya ada 7 hal yang mengerikan dari RUU Cipta Kerja itu buat kaum buruh dan masyarakat kecil. Pertama ialah hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal. Kedua, makin kecilnya UMR. Ketiga, tidak adanya jaminan uang pesangon. 4. RUU ini hanya akan menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. 5. Penggunaan tenaga kerja asing TKA akan makin besar. 6. PHK bakal makin dipermudah. Luar biasa ya. 7. Hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Selain itu, RUU Cipta Kerja hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah pandemi COVID-19, tutur Syarif. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi 7 hal mengerikan mengenai RUU Cipta Kerja. Kalau kemarin, bahkan kita mengidentifikasikan menurut KSPI ya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dipimpin oleh Said Iqbal, ada 17. Ini 7.
Ya 7 itu juga bagian dari 17 itu. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa begitu ngototnya DPR mengesahkan undang-undang yang jelas-jelas bermasalah. Padahal kita tahu penolakan masyarakat luar biasa, terutama mengenai klaster perburuhannya. Soal pesangon, soal begitu mudahnya PHK, soal tenaga kerja asing, itu adalah semua soal-soal yang harusnya diperhitungkan sebelum pengesahan atau persetujuan rancangan undang-undang Ciptaker. Sayang memang hanya Demokrat saja yang terlihat fight dalam undang-undang Ciptaker ini. Hal yang sama terjadi juga ketika Demokrat fight terhadap undang-undang Minerba. Sayangnya juga Indonesia tidak menganut fraksi minoritas di dalam DPR bisa mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang baru disahkan. Jadi kalau kita pakai Presiden MK, kalau Partai Demokrat mengajukan judicial review terhadap undang-undang Cipta Kerja, bakalan legal standingnya ditolak karena dia dianggap bagian dari lawmaker, pembentuk undang-undang. Jadi yang terbaik adalah ya memang mengandalkan civil society, mengandalkan kelompok-kelompok yang memang tidak setuju dengan undang-undang ini. Jadi, Sobat RH sekalian, harapan, kemarin saya mengatakan harapan itu ada dua sesungguhnya. Pertama, ada di pemerintah, Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengenyahkan undang-undang Ciptaker ini, dan rasanya tidak mungkin. Karena kenapa? Sikap ngotot itu justru berada di tangan pemerintah. Pemerintah yang seolah-olah ingin cepat agar undang-undang ini bisa disahkan. Ya saya katakan kemarin, sinyalemennya adalah mungkin sudah ada perusahaan yang mengantri untuk memecat karyawannya karena mereka perlu melakukan downsizing misalnya. Dan ketika mereka memberhentikan karyawannya, maka tidak membutuhkan uang pesangon. Ya, kalaupun ada pesangon dengan skema yang berbeda sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya. Jadi, kalau kita pakai teori free riders, penumpang gelapnya banyak sekali dalam undang-undang Ciptaker ini. Dan sepertinya mereka harus ngebut agar ini disahkan dan dilempar pada Presiden untuk Perpu dan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi jangan lupa Sobat Era sekalian, ada beberapa presiden yang menyebabkan mereka yakin, terutama para anggota DPR, bahwa membentuk undang-undang yang buruk pun belum tentu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah tertunda-tunda. Ya memang ada COVID-19, tapi kan harusnya ada time frame yang lebih cepat karena yang dipermasalahkan itu sudah bekerja, yaitu Dewas atau Dewan Pengawas KPK misalnya. Serta aturan-aturan lain tentunya, seperti pegawai yang harus ASN, aparatur sipil negara. Ya, yang menyebabkan Febri Diansah, mantan juru bicara KPK, akhirnya mengundurkan diri. Ya, mungkin saja salah satunya adalah eksistensi Undang-Undang 19 2019 ini. Kita tahu bahwa dari sisi prosedur, jauh sekali dari proses pembentukan undang-undang yang baik. Jauh dari lawmaking proses yang baik. Padahal, kalau kita kaitkan dengan good governance, tata kelola yang baik dalam proses pembentukan undang-undang atau lawmaking proses, maka dua hal paling tidak harus dipenuhi, yaitu azas transparansi, transparan, dan kedua partisipatif. Ini tidak transparan, tidak partisipatif. Kenapa saya katakan tidak transparan? Fraksi Demokrat misalnya mengatakan bahwa draft persetujuan tidak dibagikan. Dan ini bukan sekali ini saja DPR begitu. Sering sekali DPR bawa RU ke rapat paripurna, tapi anggota DPR tidak dibagikan draft terakhirnya. Sehingga mereka pun tidak tahu mana draft yang asli, mana draft terakhir yang harus disahkan dengan tanda tangan dan cap basah misalnya. Pernah saya mengikuti kasus tahun menjelang, kalau tidak salah, Pileg tahun 2009. Undang-undangnya berubah. Ketika dibawa ke rapat paripurna, jumlah pasalnya hanya 316. Tapi begitu dibawa ke Setnek, Sekretariat Negara, atau ada tim SIN namanya, tim sinkronisasi, itu menjadi 320 pasal. Ya, alasannya tidak menambah substansi baru, tapi itu pun rasanya tidak boleh. Tidak boleh ada perubahan rancangan undang-undang lagi setelah disahkan dalam rapat paripurna. Oleh karena itulah, perlu yang namanya kehati-hatian.
Saya khawatir dalam rancangan undang-undang Omnibus Law ini banyak terjadi salah paham atau sengaja salah yang sengaja ingin dipahamkan. Kenapa? Siapa yang mengikuti semua proses persidangannya? Siapa yang membaca semua 1000 halaman tersebut? Adakah satu dari 500 lebih anggota DPR membacanya? 2, 3, 4, berapa orang? Kan ini menjadi persoalan. Sehingga nanti dikhawatirkan justru ketika ingin disahkan, diundangkan, ada perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan itu tidak diketahui baik oleh masyarakat maupun anggota DPR sendiri. Kalau kita kaitkan lagi dengan yang namanya RIA, Regulation Impact Assessment, harusnya sudah bisa di-assess. Kira-kira apa masalah sebuah rancangan undang-undang ketika dia hendak disahkan atau disetujui? Kalau sudah bisa diidentifikasi masalahnya dan tetap dipaksakan pengesahannya, wah itu aneh sekali. Berarti sponsornya begitu kuatnya. Sobat daerah sekalian, skandal-skandal dalam pembentukan proses perundang-undangan ini kadang-kala tidak diberikan pelajaran yang setimpal oleh Mahkamah Konstitusi. Kadang-kadang dibiarkan saja, sehingga rancangan undang-undang dengan pembahasan gelap-gelapan ini sering dilakukan oleh DPR. Kita masih ingat misalnya, DPR menambah jumlah pimpinan MPR, DPR, DPD dengan sebuah proses yang nggak jelas. DPR tiba-tiba mengesahkan rancangan perubahan undang-undang KPK dengan proses yang tidak jelas. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang anggota DPR sama sekali tidak dibahas. Dan juga saya mendengar dari anggota DPR itu atas persetujuan istana sendiri. Nah, ini pertanyaannya adalah siapa yang paling ngebet untuk disahkannya undang-undang ini? Oke, pasti pengusaha. Tapi kalau pengusaha tidak ada koneksinya dengan kekuasaan kan tidak mungkin. Tidak mungkin kalau tidak ada sponsorship misalnya. Wah, saya ingin mengatakan harusnya KPK terlibat untuk menemukan benang merah garis seperti ini. Tapi kalau KPK-nya sudah dilemahkan seperti saat ini, ya berat bagi kita. Akhirnya kita hanya berharap setelah mengkaji lebih lanjut kelemahan-kelemahan yang ada, ya, kekurangan-kekurangan yang ada tersebut, maka kita ajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar bisa dibatalkan baik sebagian maupun keseluruhan. Selebihnya, ya, kalau nanti buruh misalnya mau menolak dengan cara berdemonstrasi dan mogok kerja, itu adalah bagian dari hak azazi manusia, bahkan hak konstitusional warga negara termasuk buruh. Tidak boleh dihalangi. Boleh diatur agar penyampaian pendapatnya tetap mengikuti protokol COVID-19 misalnya, tapi penyampaian aspirasi, opini, dan kegiatan berkumpul itu tidak boleh dihalangi. Karena itu adalah hak konstitusional atau constitutional right. Yang jelas, mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi menemukan proses pembentukan undang-undang yang sangat kasar, telanjang, proses negosiasi balik layarnya. Sangat kentara free ridersnya. Dan yang sudah terlanjur ini bisa dibatalkan dengan mekanisme konstitusional yang ada. Dan yang baru tidak terjadi lagi. Tapi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.